Di sini kita bisa mendapat bagaimana beratnya perjalanan Nabi Musa alaihissalam, juga bagaimana letihnya dan capeknya Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan menuntut ilmu kepada Al-Khadir di perjalanan rihlah ini. Dan disebutkan lagi oleh Syekh Shalabi di sini, waqad dzakarallahu li Musa, dan tadi disebutkan bahwa pada perjalanan menuntut ilmu itu Nabi Musa mendapati kesulitan dan keletihan, capek. Waqad dzakarallahu li Musa alaihi salam asfaran ukhra. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan banyak perjalanan safarnya Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Ila Madyan, misalnya ke Madyan, wa ila Fir'aun, ke Fir'aun, wa ila Rabbihi, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala di Al-Wadil Muqaddas, di Sinai, di bukit di lembah suci Al-Muqaddas di sekitar Sinai untuk menerima wahyu. Walam yarid ma'ahuma dzikra lil masyaqqati wan nasabi. Tapi ternyata tidak disebutkan bagaimana kesulitan dan keletihan Nabi Musa alaihissalam dalam kisah-kisah tersebut. Kemudian jauh, apalagi ketika diminta untuk menemui Fir'aun, juga perjalanan susah juga. Terus kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu selama 40 hari itu juga wahyu kitab ya. Itu 40 hari, 40 malam, itu juga berat juga. Kalau akhwati semuanya pernah ke Sinai atau berkunjung ke tempat Al-Wadil Muqaddas, tempatnya Nabi Musa alaihissalam, dan berada di atas gunungnya itu, menerima wahyu di sana, itu bukan medan yang mudah ditempuh. Sekarang aja untuk naik ke atasnya perlu perjalanan yang agak sulit, naik bis sampai ke atas gunung di tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu tersebut. Al-Wadil Muqaddas berada di bawah itu lembah Muqaddas itu yang menjadi tempat ditinggalkannya Nabi Harun dan juga Bani Israel di tempat tersebut. Nah, itu juga menemui kesulitan juga untuk sampai ke atasnya itu 40 hari 40 malam lagi. Belum lagi bagaimana sulitnya bekal makanan yang bisa didapat di situ. Sekarang aja menjadi tempat yang kosong gitu aja, apalagi pada masa itu. Tapi sekarang ada museum bekas gerejanya ya, yang diklaim sebagai tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu itu di situ. Wallahu a'lam tingkat kesohihan tempat tersebut, tapi diklaimlah di situ. Di kemudian hari menjadi asrama biarawan atau biarawati di tempat tersebut. Mudah-mudahan nanti akhwati semuanya bisa menapak tilas ke tempat-tempat ini, ke Al-Wadil Muqaddas juga, dan juga yang lainnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi itu menunjukkan susahnya itu, tapi nggak disampaikan di sini bagaimana kesulitan. Nabi Musa juga nggak nyampaikan betapa sulitnya untuk melakukan perjalanan tersebut. Lakin huna fi rihlatil ilmi, tapi di sini ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan rihlatul ilm, rihlatul talabil ilmi, rihlah untuk menuntut ilmu, dzakaron nasab wa ta'ab, disebutkan di sini bagaimana beratnya perjalanan dan sulitnya serta letihnya perjalanan. Untuk apa itu? Li'itharatin latifah, untuk memberikan sentuhan lembut kepada kita semuanya, fi darurati badlil wus'i wat taqati fi sabilit ta'allum. Di sini menjadi isyarat untuk kita semuanya betapa daruratnya, betapa pentingnya kita berkorban seluas-luasnya, juga secara optimal juga mengorbankan berbagai kekuatan yang kita miliki, at-taqah fi sabilit ta'allum, dalam menuntut ilmu kepada Allah SWT. Jadi dalam konteks menuntut ilmu itu memang perlu usaha, perlu upaya, bersusah-susah juga, tidak enak-enak lah gitu.
berbeda dengan yang lainnya, Jadi menuntut ilmu selalu ada tantangan tersendiri sehingga kita perlu perjuangan yang lebih. Demikian Syekh Shalabi menyampaikan di kitab Musa wal Khadir di halaman 32. Baik. Dijelaskan juga oleh Syekh Shalabi, waqad ijtama'a ala Musa minal masyaqqi ma yusawwir shiddata sabrihi wa tahammulihi. Dan ada beberapa poin penting yang terkumpul yang dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam itu berupa kesulitan-kesulitan yang menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya kesabaran Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana beliau menanggung beban itu dengan sangat luar biasa. Maksudnya beliau sanggup menanggung beban dalam menuntut ilmu itu. Yang pertama, masyaqqatus safari lil bahthi 'anil 'abdil salih. Pertama, kesulitan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari seorang hamba yang salih sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Khadir. Kan hanya disebutkan kamu cari berjalanlah ke Majma' al-Bahrain. Hanya dikasih isyarat begitu, tempatnya pokoknya di Majma' al-Bahrain. Sekarang aja kita nggak bisa memastikan mana Majma' al-Bahrain kan, beda pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya yang mana kan gitu. Pokoknya carilah gitu. Nggak ditentukan. Kalau sekarang seperti tadi Mbak Emil sampaikan ya di awal bahwa sekarang fasilitas itu udah ada, transportasi ada, akomodasi ada, bahkan mungkin pesan secara online ada semuanya. Sekarang mutawafir semuanya, semua tersedia. Ya dulu enggak, bahkan ya sekarang kalaupun enggak ada ya mungkin enggak ada alamat lengkapnya, cukup di Sherlock udah sampai ada. Masya Allah mudah. Insya Allah enggak ada masyaqqah, enggak ada kesulitan. Jadi masyaqqatus safari lil bahthi 'anil 'abdis salih itu yang dihadapi pertama oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam kalau kita perhatikan dalam redaksi-redaksi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu enggak banyak bertanya atau mempertanyakan gitu. Ketika dibilang kamu ada orang yang lebih tahu daripada kamu, silahkan cari dia di Majma' al-Bahrain. Enggak minta penjelasan panjang lebar lagi. Mungkin kalau kita suruh masih bertanya lagi tentang detailnya dan sebagainya, mungkin Nabi Musa enggak, langsung aja berangkat sesuai dengan perintah itu. Yang kedua, nisyanul fata lil alamati mimma tasabbaba fi tulis safari wa tajawuzil matlub. Ya, nisyanul fata, pemuda yang lupa tadi itu, lil alamati mimma tusabbibu fi tulis safari, termasuk hal yang membuat akhirnya perjalanan itu makin panjang kan. Ya udah sampai, ditambah lagi perjalanan lewat dibataskan gitu. Jadi terus balik lagi ke tempat itu lagi gitu. Jadi lupanya si pemuda tadi itu membuat perjalanan jadi panjang gitu. Wa tajawuzil matlub, dan juga melampaui batas dari target yang tadinya dituju. Tapi pasti ada hikmahnya, Saya ngalamin kemarin. Jadi nggak ikutin Google Map, akhirnya ternyata harusnya keluar ke pintu tol yang ini, terus ternyata kelewat gitu. Tapi ada hikmahnya di balik itu. Sesuatu tuh ya kita tinggal karena kita nggak sabar saja untuk melihat apa hikmah di balik sesuatu yang menurut penilaian kita sementara nggak baik atau sementara berat untuk kita hadapi, atau ya secara total kita langsung menilai wah nggak baik nih untuk kita, padahal sesungguhnya di balik itu semuanya ada kebaikan yang kita kadang nggak sabar untuk menanti kebaikan-kebaikan di balik sesuatu yang kita nilai secara mazhar, secara performa seolah nggak baik untuk kita sementara waktu kan gitu. Jadi sebenarnya perlu waktu saja untuk bisa menyingkap apa di baliknya, juga perlu kesabaran untuk bisa melihat hikmah di baliknya. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi juga ar-ruju' ilal athar, kembali melewati jejak-jejak yang tadi sudah dilewati itu. Kan balik lagi, nyari lagi jejaknya. Wa ma yurafiquhu min malalin wa dhiqis sadri gitu. Dan selain balik itu tadi, kembali menapaki jejak-jejak yang tadi dilewati itu, ditambah lagi rasa bosan, boring kan perjalanan, ya balik lagi jalan kaki, wadhiqus sadr. Di sisi yang lain juga tentu ada bagaimana dhiqus sadr, jadi kesempitan dada
di lapang, enggak lapang dada dan sebagainya. Tapi Nabi Musa alaihissalam, masya Allah. Coba kalau kita orang biasa mungkin sudah di sini, antuna silakan cek, ada nggak perkataan Nabi Musa yang mencela mencela Yusha ibn Nun, atau ngasih komentar terhadap Yusha ibn Nun, kenapa kamu sampai lupa dan sebagainya, nggak ngebahas itu. Kalau kita mungkin udah ngomel-ngomel, udah waduh pokoknya nggak tahu lah gitu. Tapi bagaimana dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini tampak bagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau juga menjaga supaya nggak ngomong kasar, ngomong yang nggak baik sebagainya. Ya, pokoknya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ujian kesabaran kan kita. Nah, jadi meskipun sudah banyak kesulitan yang dihadapi, tapi beliau tetap sabar tadi. Baik, kan nanti pada akhirnya kan meskipun udah perjalanan panjang itu udah tergolong sabar. Nah, ketika ketemu dengan Al-Khadir kan dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Padahal kan kalau mau ngomong dia nanti di ayat berikutnya ya. Kalau mau dia ngomong, aku udah sabar loh, perjalanan lama nih bolak-balik udah salah-salah alamat dan sebagainya, itu udah perlu kesabaran kan. Tapi Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan, saya tajiduni insyaallah sabira. Engkau akan dapati insyaallah kuat masuk. Aku adalah orang yang penyabar. Berikutnya yang keempat, syiddatul ju'. Ini beratnya lapar, menahan beratnya lapar. Wa ma yusahibuhu min ta'ab. Dan hal yang lainnya yang menyertai lapar itu. Udah lapar, capek. Wa nasab, menjumpai kesulitan. Wa ma yu'athir ala aqli insani wa nafsiyatihi. Itu yang kemudian mungkin akan berpengaruh kepada pola pikir orang ketika dalam perjalanan, itu juga mempengaruhi psikologisnya kan gitu. Lapar, capek, salah alamat, lengkap lah gitu pokoknya ya. Perjalanan jauh, balik lagi ke tempat yang awal gitu. Jalan kaki misalnya, kemungkinan jalan kaki kan ini. Terus kembali mencari jejak awalnya itu kan tidak mudah gitu. Mungkin kalau yang awal tadi perjalanan itu tanpa beban kan. Sekarang bebannya adalah mencari jejak sampai ketemu lagi tempat di mana ikan itu hilang kan gitu. Masya Allah. Jadi ini al-masyaq yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam sama Yusha ibn Nun tadi. Masya Allah. Orang-orang saleh, orang-orang sabar, masya Allah. Demikian Syekh Shalabi menyampaikan dalam Musa wal Khadir di halaman 32. Masya Allah. Ya, waktunya habis ya. Ada beberapa slide lagi. Ini ada Syekh Shalabi, Dr. Shalabi menyampaikan, wa minad durusil mustafadah, di antara pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya, anna akhdal uddati fis safari wal hadari la yunafi at-tawakkul. Bahwa mengambil bekal atau mencari bekal atau memenuhi bekal, baik itu bekal untuk perjalanan atau bekal ketika kita mukim, tidak sedang musafir, itu bukan berarti menafikan tawakal. Jadi ketika orang mikir misalnya, bikin planning bahwa ini untuk bekal perjalanan perlu dana sekian, terus perlu segala macamnya, itu bal huwa juz'un minhu, itu merupakan bagian dari bentuk tawakal. Jadi salah satu bentuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperhitungkan hal-hal yang dibutuhkan dalam segala hal, dalam perjalanan, dalam planning program dan segala macamnya dihitung. Itu salah satu bentuk tawakal, itu ya berusaha untuk memenuhi hal-hal yang perlu dipenuhi tadi itu. Jadi jangan katakan udah kita wakal aja lah, terus nggak ngitung lagi bekal, modal kita, nggak ngitung bekal kita, akhirnya nggak bisa dievaluasi juga sampai tercapai atau tidak target tersebut. Baik, jadi tadi menghitung, menyiapkan segala sesuatunya itu termasuk bentuk tawakal. Di sini dijelaskan la haraja syar'an min at-ta'awuh wal fadfadah lil akharin 'anit ta'abi wan nasabi alladhi yalqahu al-insan. Enggak ada masalah juga secara syariat seorang untuk mengeluh atau mengadukan sesuatu kesulitan kepada orang lain.
kepada orang lain atau ya mungkin menyampaikan curhat hal yang disampaikan pada orang lain tidak jadi masalah. Demikian Syekh Salafi menyampaikan. Terus kemudian da'watul muslimina ila daruratil akhdhi bil asbab. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang beriman, orang muslim itu mengambil sebab dalam tawakal. Jadi segala sesuatu mengambil sebabnya. Termasuk ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun terus harus nyebrang Laut Merah, terus kemudian Allah perintahkan idrib bi'asaqal bahr, suruh memukulkan tongkatnya sehingga famfalaqaf, akhirnya laut terbelah. Itu juga salah satu bentuk tawakal, itu harus berupaya, berusaha terlebih dahulu. Jadi bukan berarti nggak berusaha, namanya pasrah. Itu pasrah, bedakan antara pasrah dengan tawakal. Tawakal harus al-akhdhu bil asbab, harus berupaya untuk bisa selamat dari sesuatu bahaya misalnya gitu. Jadi bukan berarti pasrah terus nyerah gitu aja, nggak nyerah gitu aja. Tetap harus berusaha. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan hasil dari upaya tersebut. Baik. Sebagaimana disampaikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1523, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik itu Abdullah bin Abbas atau juga ayahnya Al-Abbas, ia mengatakan kana ahlul yamani yahujjuna wa la yatazawwadun. Rupanya orang Yaman itu terkenal dari zaman dahulu, mereka itu orang-orang yang memang Masya Allah, orang yang pasrahnya luar biasa gitu. Disampaikan di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ahlul Yaman, dulu penduduk Yaman itu yahujjuna, mereka berangkat menunaikan haji, wala yatazawwadun, dan mereka tuh nggak berbekal apa-apa. Jadi berangkat haji tanpa bekal. Gitu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nahnul mutawakkiluna, gitu. Kita ini orang-orang yang tawakal, jadi nggak perlu bekal lagi. Fa idza qadimul Madinah, ketika mereka tiba di Madinah, sa'alun nas, sampai di Madinah minta ke orang-orang gitu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah SWT turunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi harus berbekal. Tawakal itu bukan berarti bukan tanpa bekal, tapi berbekal itu adalah bentuk bagian dari tawakal. Berbekal adalah bagian dari tawakal. Baik, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, qauluhu ta'ala atina ghada'ana, firman Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, atina ghada'ana, fihi mas'alatun wahidah. Di sini ada satu masalah, huwa ittikhaduz zadi fil asfar, yaitu mencari bekal untuk dalam perjalanan. Hadza Musa nabiyullahi, ini Nabi Musa ini adalah nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa taala, wa kalimuhu, dan orang yang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, min ahlil ardi, di antara manusia yang diajak bicara langsung adalah Nabi Musa alaihissalam. Qad ittakhadha zada, Nabi Musa telah mengambil bekal, berbekal ma'a ma'rifatihi bi rabbih, padahal Nabi Musa alaihissalam orang yang paling ma'rifat, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, pun masih membawa bekal tadi itu. Kan bawa bekal makan tadi itu, bekal al-hut tadi itu. Wa tawakkulihi ala rabbil ibadi subhanahu wa ta'ala, dan beliau orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Jadi meskipun demikian tetap berbekal, tetap dengan upaya secara manusiawi harus dipenuhi. Jadi bukan berarti pura-pura tawakal tapi ternyata tidak tawakal. Baik, sebagai penutup poin penting lagi, di sini ada uslubut tawadu' fi amril ghair. Jadi perkataan Nabi Musa alaihissalam atina ghada'ana itu termasuk metode bagaimana metode orang yang tawadu ketika memerintah orang lain. Atina ghada'ana, beliau mengatakan apa? Atina ghada'ana haitsu istakhdama sighatal jam'i. Beliau menggunakan kata bentuk jamak dengan pola jamak, atina, bukan atini, tapi atina. Badal atini godai, dia mengatakan atina goda'ana, tidak mengatakan atini godai. Tolong dong kemarikan bekal makananku pribadi sendirian gitu, enggak, bekal kita bersama. Yang kedua, bayanat ta'lil, menjelaskan alasan kenapa beliau minta makan tadi itu. Haitsu talabal ghada'a wa dzakarul illah. Beliau minta makan siang tadi itu dan menyebutkan illahnya, menyebutkan alasannya, yaitu an-nasab, yaitu letih, capek dan lapar tadi itu.
Kemudian yang berikutnya at-ta'addubu ma'al kibar. Beradab kepada orang yang lebih besar. Nabi Musa alaihissalam terhormat besar kan Nabi Yusha, di bawahnya lagi haitsu lam yadhkur al-fata talabahu lil ghada'i wala ta'bi. Jadi meskipun juga sama-sama capek, tapi al-fata pemuda itu nggak minta makan gitu, nggak merengek untuk makan, itu makan dulu nggak. Wa huwa insan, dia manusia. Ya, berikutnya lagi musahabatus sholihin syaraf. Mendampingi orang yang soleh itu adalah bentuk kemuliaan. Haitsu takarrara dzikrul fata bi barakati musahabati nabiyyin minal anbiya. Dia disebut berulang-ulang si pemuda tadi itu karena keberkahannya mendampingi seorang nabi di antara para nabi. Wal fata huwa sayyiduna Yusha alaihissalam, dan pemuda itu adalah Tuhan kita semuanya, Yusha alaihissalam. Semoga Allah karuniakan keselamatan kepada beliau. Jadi mendampingi orang yang soleh, maka menjadi orang yang soleh. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang soleh dan solihah, serta juga mendampingi orang soleh dan solihah, insyaAllah bersama sampai ke surga tertinggi, surga Al-Firdausil A'la, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dua ayat ini yang bisa kita bahas sampai ayat 62. InsyaAllah selanjutnya kita akan lanjutkan ke ayat ke-63 di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.